Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai etika auditor eksternal atau independen, mengenai kasus faktor-faktor berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor studi pada kantor publik di Jawa Timur. Nama anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, pada sekian dengan NIM 738, Nela Safira dengan NIM 740, Iva Kurniati dengan NIM 776, Alicia Nur dengan NIM 848, dan terakhir ada Lola Dewi dengan NIM 851. Yang pertama mengenai penerapan etika auditor eksternal. Penerapan etika pada auditor eksternal merupakan proses yang berkelanjutan serta dilaksanakan secara berkesinambungan. Penerapan etika tersebut berjalan efektif bila auditor eksternal secara pribadi maupun organisasi profesi akuntan publik terus-menerus berupaya untuk memahami kode etik profesi didasarkan penalaran moral yang baik. Hal ini dikarenakan pelaksanaan etika selalu akan menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Selanjutnya mengenai latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini menggunakan literatur perilaku organisasi dan psikologi untuk mengembangkan serta menguji model yang mengidentikan bahwa karakter individu auditor yang diikut dengan locus of control, perkembangan moral, serta komitmen organisasi dan kinerja auditor merupakan faktor yang memberikan pengaruh pada perilaku disfungsional auditor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian yang menjelaskan kasus, yang khususnya menjelaskan mengenai kasus perilaku disfungsional auditor. Nah, tujuan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi karakter individu auditor, perkembangan moral, komitmen organisasi, dan kinerja auditor yang dapat memengaruhi perilaku disfungsional auditor pada kantor akuntan publik di Jawa Timur. Untuk selanjutnya ada variabel yang digunakan. Nah, penelitian tersebut menggunakan variabel independen antara lain karakter individu auditor, perkembangan moral, komitmen organisasi, dan yang terakhir adalah kinerja auditor. Sedangkan untuk variabel dependen, penelitian tersebut menggunakan perilaku disfungsional auditor. Nah, untuk sampel yang digunakan terdapat 72 responden dari para akuntan yang bekerja di kantor akuntan publik di Jawa Timur. Sedangkan untuk teknik analisis data, penelitian tersebut menggunakan analisis regresi. Selanjutnya adalah hasil riset. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, berdasarkan H1, locus of control eksternal berpengaruh signifikan terhadap perilaku disfungsional auditor. Yang kedua adalah berdasarkan H2, perilaku disfungsional auditor tidak berpengaruh oleh tingkat moralitas. Berdasarkan H3, kinerja auditor memberikan pengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor. Berdasarkan H4 dan H5, komitmen organisasi seorang auditor tidak dipengaruhi oleh locus of control dan moralitasnya. Berdasarkan H6 dan H7, kinerja seorang auditor ditentukan oleh faktor-faktor yang ada di dalam pribadi seorang auditor, yaitu locus of control dan moralitasnya. Yang terakhir adalah berdasarkan H8, komitmen auditor tidak memberikan pengaruh pada kinerja auditor. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Iva Kurniati dengan NIM 776 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai keterbatasan riset. Yang pertama yaitu jumlah responden yang terbatas serta hanya mencakup wilayah Jawa Timur mengakibatkan tidak mungkinnya dilakukan generalisasi atas temuan penelitian. Lalu yang kedua, metode survei memiliki keterbatasan dalam validitas internal, khususnya dalam pengisian kuesioner. Next. Lalu selanjutnya ada implikasi penelitian.
Ada 3, yaitu yang pertama, penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa karakter seorang auditor yang dinyatakan dalam locus of control eksternal akan memberikan pengaruh pada perilaku disfungsional auditor. Lalu yang kedua, penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kinerja auditor juga mempengaruhi perilaku disfungsional auditor. Lalu yang ketiga, hasil penelitian ini merupakan hasil pengembangan teori dari penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan variabel locus of control eksternal sebagai unsur kepribadian dalam menilai perilaku disfungsional dari seorang auditor. Next. Lalu selanjutnya ada peluang riset. Peluang riset pengembangan penelitian selanjutnya disarankan agar dikaji secara lebih mendalam berbagai unsur kepribadian serta karakteristik auditor yang dapat memberikan pengaruh pada berbagai perilaku disfungsional auditor. Dengan demikian diharapkan dapat ditemukan cara untuk mengatasi serta mencegah berbagai bentuk perilaku disfungsional yang dapat merugikan profesi serta organisasi akuntan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Alisha Nur Ramadan dengan NIM 2017310848 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya mengenai kesimpulan. Penelitian ini bermaksud menguji faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor. Penelitian ini membuktikan bahwa perilaku disfungsional auditor lebih dipengaruhi oleh locus of control eksternal sebagai bentuk karakter individu auditor serta kinerja auditor. Penelitian ini tidak menemukan bukti bahwa moralitas auditor akan berpengaruh pada perilaku disfungsional auditor. Penelitian ini juga menemukan bahwa komitmen organisasi dari seorang auditor tidak dipengaruhi oleh locus of control eksternal maupun moralitas auditor. Justru kinerja auditor dipengaruhi oleh locus of control eksternal dan moralitasnya sebagai bagian dari kepribadian auditor. Selanjutnya mengenai penjelasan kasus dihubungkan dengan teori. Pernyataan kasus. Situasi dan permasalahan etis dalam penelitian ini adalah penyimpangan dalam penugasan auditor. Penyimpangan ini berkaitan dengan perilaku disfungsional auditor, di mana perilaku disfungsional auditor adalah perilaku auditor yang membenarkan terjadinya penyimpangan dalam penugasan auditor serta terdiri dari penghentian penugasan lebih awal, penyampaian penggunaan waktu yang lebih singkat dalam penugasan serta mengubah atau mengganti prosedur audit. Bagi auditor, perilaku semacam ini berarti memanipulasi proses audit demi tujuan kepentingan auditor secara pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Lola Dewi Anggreni dengan NIM 2017310851 akan melanjutkan presentasi rekan saya. Selanjutnya adalah keterkaitan kode etik CEPA. Menurut Code of Ethics of Professional Accountant 2012, kemungkinan ketaatan terhadap prinsip-prinsip dasar akan diancam oleh lingkungan dan hubungan yang berskala luas. Ancaman ini terdiri dari ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, ancaman pembelaan atau advokasi, ancaman kedekatan, serta ancaman intimidasi. Kasus di atas tergolong dalam ancaman telaah pribadi. Berdasarkan kasus tersebut, CEPA 2012 menyarankan bahwa auditor harus mempertimbangkan seberapa besar penyimpangan tersebut dan dengan ancaman yang telah dihasilkan. Dalam membuat pertimbangan atau penilaian, auditor harus mempertimbangkan saran dari pihak ketiga tentang semua fakta dan ancaman lingkungan yang terjadi, sehingga ancaman tersebut dapat dieliminasi atau dikurangi. Selanjutnya adalah keterkaitan kode etik IAP 2010.
Kode Etik IAPI 2010 menjelaskan bahwa kepatuhan dan prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi. Ancaman tersebut yaitu ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Kasus di atas tergolong dalam ancaman telaah pribadi. Berdasarkan pernyataan kasus tersebut, IAPI meminta agar setiap praktisi harus mengevaluasi setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi ketika ia mengetahui atau seharusnya dapat mengetahui keadaan atau hubungan yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip dasar etika profesi. Pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut dengan pencegahan yang dibuat oleh profesi perundang-undangan dan pencegahan dalam lingkungan kerja. Sekian presentasi dari kami kelompok 10.